Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang memimpin tim. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Jessica dengan NIM 2017-210336. Lalu, apakah pengertian tim itu? Tim adalah unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasikan kerja mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang kedua ada dilema tim. Ada 3 alasan kenapa sebagian orang itu mengalami dilema tim ini. Yang pertama itu kita harus mengesampingkan kemandirian kita. Lalu yang kedua kita harus berhadapan dengan pembonceng. Pembonceng sendiri ini adalah orang yang mendapatkan keuntungan dari keanggotaannya dalam tim, tapi tidak berkontribusi yang sepadan dengan kerja keseluruhan tim. Lalu yang ketiga ada tim terkadang menjadi kehilangan fungsi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat tim menjadi efektif. Di sebuah organisasi, tim yang baik dibangun oleh manajer yang melakukan tindakan tertentu untuk membantu orang-orang berkumpul dan bekerja dengan baik sebagai sebuah tim. Lalu ada model tim yang efektif. Karakteristik penting dari sebuah tim adalah jenis timnya, struktur timnya, dan komposisi timnya. Manajer harus memutuskan kapan ia menciptakan tim permanen dalam struktur formal dan kapan mengerjakan tugas sementara keberagaman tim berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki para anggotanya untuk mengerjakan suatu tugas akan memberikan dampak yang besar dan proses dan keefektifan tim. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Yuwanda dengan NIM 2017-210341. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai kepemimpinan tim yang efektif. Baik, kepemimpinan tim yang efektif ini adalah pemimpin tim itu dapat memerankan peran yang penting dalam membentuk keefektifan timnya. Ada 3 cara nih untuk pemimpin itu dapat berkontribusi pada kesuksesan timnya. Yang pertama yaitu mengerahkan anggota-anggotanya untuk mencapai suatu tujuan. Itu sudah menjadi tugas pemimpin sih untuk mencapai tujuan dan arahan demi kebaikan timnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, berbagi kekuasaan. Berbagi kekuasaan ini biasanya pemimpin yang berbagi kekuasaan itu dengan memberikan kesempatan pada bawahannya untuk bebas berpendapat. Dan yang terakhir yaitu mengakui ketidaktahuan. Nah, biasanya pemimpin yang mengakui ketidaktahuannya itu adalah pemimpin yang lebih memilih untuk bisa belajar bersama dengan sesama pegawai demi kesuksesan tim tersebut. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis tim. Jenis tim ini ada 3, yaitu tim formal, tim yang diarahkan sendiri, dan juga pengertian tim yang pengerahan tim yang inovatif. Nah, di tim formal ini adalah sebagai bagian dari struktur formal di organisasi tersebut. 2 jenis tim formal ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu ada tim vertikal dan juga tim horizontal. Nah, untuk tim vertikal sendiri ini sebuah tim formal yang terdiri dari seseorang manajer dan beberapa orang bawahannya dalam rantai komando organisasi yang formal. Dan sedangkan tim horizontal sendiri ini terdiri atas pegawai-pegawai dari tingkat hierarki yang sama tetapi dengan area keahlian yang berbeda. Yang kedua yaitu tentang tim yang diarahkan sendiri. Nah, tim yang diarahkan sendiri ini adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi pekerja dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, di sini tim yang diarahkan sendiri ini ada yang namanya tim penyelesaian masalah. Nah, pada tim penyelesaian masalah ini yang biasanya terdiri dari 12-15 pegawai per jam yang berasal dari departemen yang sama secara sukarela bertemu untuk melakukan yang namanya diskusi. Nah, dan yang terakhir adalah pengarahan tim yang inovatif. Nah, pengarahan tim yang inovatif ini ada 2, yaitu yang pertama tim virtual dan yang kedua yaitu tim global. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu tim virtual.
Tim virtual ini terdiri atas anggota-anggota yang terpisah secara geografi ataupun organisasi dan berhubungan melalui teknologi informasi dan telekomunikasi yang maju. Baik, selanjutnya tentang tim global akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Muhammad Adi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya M. Aksan Muhtadi dengan NIM 2017-210-656. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tim global. Tim global adalah tim kerja yang terdiri atas anggota-anggota dari berbagai bangsa yang aktivitasnya mencakup lebih dari satu negara, dapat bekerja sebagai tim virtual atau bertemu secara langsung bertatap muka. Beberapa tim global terdiri atas anggota-anggota dari negara lain atau budaya lain yang berbeda dan melakukan pertemuan tatap muka. Akan tetapi, sebagai besar tim virtual adalah tim yang anggota-anggotanya berada di tempat-tempat terpisah seluruh dunia yang melakukan pekerjaan secara elektronik. Yang selanjutnya ada karakteristik tim. Ada 3 macam karakteristik tim, yaitu yang pertama, ukuran. Kinerja dan produktivitas akan dapat dicapai dengan baik saat anggota tim tidak lebih banyak dari 5 orang. Ia menemukan bahwa penambahan anggota pada tim yang berjumlah 5 orang akan menyebabkan menurunnya motivasi, meningkatnya permasalahan koordinasi, dan makin buruknya kinerja keseluruhannya. Selanjutnya ada keberagaman. Sebuah tim membutuhkan berbagai keterampilan seperti pengetahuan dan pengalaman. Kemungkinan besar tim yang bersifat heterogen akan lebih efektif daripada tim yang bersifat homogen. Tim yang beragam dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dalam menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya ada peran anggota. Tim ini harus disusun sedemikian rupa agar dapat menjaga kenyamanan sosial para anggotanya serta menjaga upaya dalam menyelesaikan tugas. Pemuasan sosial para anggota dapat dipenuhi dengan adanya 2 jenis peran, yaitu peran ahli tugas dan peran sosio-emosional. Orang yang memiliki peran tugas, mereka akan menunjukkan perilaku yang menciptakan ide, mencari informasi, meringkas, dan menyemangati. Orang-orang yang memegang peran sosio-emosional akan menunjukkan perilaku yang mendorong, menyelaraskan, mengurangi ketegangan, dan melakukan kompromi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Arki Putra, NIM 2018-210-400. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karakteristik tim. Karakteristik tim yang saya akan jelaskan di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada proses tim. Yang kedua, ada tahap-tahap perkembangan tim. Yang ketiga, ada kepaduan tim. Dan yang keempat, ada norma-norma dalam tim. Lalu, yang pertama ada proses tim. Proses tim ini sangat berhubungan dengan dinamika yang berubah sepanjang waktu dan dapat dipengaruhi oleh pimpinan tim itu sendiri. Berikutnya, yang kedua, ada tahap-tahap perkembangan tim. Tahap-tahap perkembangan tim ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada forming. Forming yaitu masa orientasi. Yang kedua ada storming. Storming yaitu kepribadian individu para anggota yang menjadi lebih tegas dalam menjelaskan peran mereka. Kemudian yang ketiga ada kepaduan tim. Kepaduan tim ini yaitu sejauh mana para anggota tertarik pada timnya.
Contohnya yang pertama, ada interaksi dalam tim. Dan yang kedua, ada tujuan bersama dalam tim. Selanjutnya, yang keempat, ada norma-norma dalam tim. Norma-norma dalam tim yaitu standar perilaku yang dijadikan acuan untuk berperilaku dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Fasanandi dengan NIM 2018-210-887. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyeimbangkan konflik dan kerjasama tim. Konflik halus sebenarnya dapat memberikan sebuah keuntungan bagi tim. Tingkat konflik yang sehat dapat mencegah terjadinya grup tim, di mana orang-orang yang terlalu berkomitmen terhadap kepaduan tim akan menjadi malas untuk mengungkapkan opini-opini yang berlawanan. Lalu, ada sebab-sebab konflik. Salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik adalah adanya persaingan untuk mendapatkan sumber daya, seperti barang, informasi, atau pasokan. Lalu, konflik seringkali terjadi dikarenakan orang-orang yang mengejar tujuan yang berbeda. Selanjutnya, ada 5 jenis gaya penanganan konflik. Yang pertama ada gaya bersaing. Yang kedua, gaya menghindar. Yang ketiga, gaya berkompromi. Yang keempat, gaya mengakomodasi. Dan yang kelima, gaya berkolaborasi. Lalu selanjutnya ada negosiasi. Jenis pengelolaan konflik yang paling berbeda adalah negosiasi, di mana orang-orang yang terlibat di dalam diskusi serah terima dan